Kita kedatangan M2 G87 yang udah utuh. Ini katanya habis upgrade dia punya cooling system pakai DO 88. Kita mau tes poweran hari ini dengan cooling system yang baru. Gimana cara majuin nih? Bentar. Mesti majuin joknya dulu nih. Ini udah pakai jok balap soalnya nih. Top Recaro-nya. Oke. Starter. Nah, ini mobil udah dilengkapi sama lifter depan. Jadinya bisa kayak poci nyobet. Bisa naik ke atas. Depannya bisa dongak. Jadi untuk naik dyno boleh kita pencet dulu nih. Soalnya posisi mobilnya pendeknya gila. Nah, ini tombol lifter ini. Coba kita pencet ya. Naik mobilnya. Naik mobilnya. Cakep. Oke, kita masukin dyno dulu. Nah, ini lagi preparation, ikat dyno dulu ke mobil. Lifternya tadi udah gue turunin. Posisi kita bisa lihat lifternya udah gue turunin. Karena pas lagi diikat biar dia neken. Nanti kalau misalnya lifter naik, tiba-tiba dia pas lagi jalan turun sendiri itu bisa jadi kendor nanti dia punya strap dyno-nya. Full karbon nih. Gila nih modifnya nih. Full spec. Full karbon. Do 88-nya kelihatan nggak? Di situ. Oh, tuh. Oh, jadi ganti charge cooler 288, ya kan? Do 88 warna hitam nih. Kalau CSF bisa ganti-ganti warna. Warna. Terus kalau CSF kan billet. Iya, kalau ini alu ya. Casting biasa. Casting biasa ya. Terus heat exchanger. Terus habis itu auxiliary radiatornya juga ganti kan, gitu. Ngeri. Ini artinya Indonesia berasa Eropa nih kalau cooling sistemnya gila begini. Bisa dingin nih. Oke, jadi habis kita poweran tadi mobilnya dengan map si Utku dan upgrade Do 88 IAT 120, powernya di 643 HP, 840 Newton. Jadi IAT kebetulan bagus, nahan di 120 Fahrenheit, semuanya all good. Bendera, waduh keren nih, gepak dia. Kirain dari jauh tadi L300, ternyata Land Cruiser Bendera nih. Ganteng. Jadi dia udah pakai intercooler di atas nih dia nih. Top nih. Ini jadi mobil baru sebenarnya, cuman looks-nya klasik kayak retro gitu. Nah, kita lihat interiornya habis ini nih ya. Ini habis kita remap tadi. Udah pakai snorkeling juga, udah siap nyebur, nyemplung sampai 1 cup. Nah, ini dia interiornya nih. Benar-benar basic. Kalau lihat dari jok segala, jok belakang juga modelnya begitu doang, tegak lagi. Nah, ini Kijang LGX punya. Ini Kijang LGX. Setirnya kayak setir HS deh. Setir HS. Interior juga benar-benar masih benar-benar klasik. No, ini dong. AC-nya dong, lihat dong. Buset. Benar-benar mengingatkan kita pada era 90-an. Wah, ini antena bisa otomatis, bisa naik turun. Kita pencet dari dalam. Oh, ini ada charging port, belum USB-C. Interior semua masih benar-benar model klasik. Oh, jamnya aja begini modelnya. Audio double din biasa. Jadi habis kita remap tadi, ini mobil. Udah bisa lihat hasilnya. Nah, jadi standarnya tuh 216 HP dengan torsi 476. Habis kita tuning jadi 274 HP, torsi 665. Mantep nih. Udah bisa
Buat off-road, cakep nih. Bisa buat bawa hasil berburu juga, bawa barang segala bisa ini. Bener-bener mobil berpetualang. Nah, ini peleknya udah diganti. Pakai ban Toyo pula. Dipakein bar juga nih depannya nih. Ini nggak standar nih, ini gantian nih. Lampu tambahan. Terus saya pakai rek atas juga. Emang top ini mobil. Harga sih kayaknya 2M lebih deh. Kira-kira mau nggak nih pada beli mobil begini harga 2M lebih? Tapi modelnya begini, sama interiornya juga ya tahu sendiri lah interiornya. Bener-bener klasik. Beli ini kayak berat. Kecuali Land Cruiser gue udah ada berapa biji. Kalau Land Cruiser gue udah ada berapa biji sih, kayaknya boleh beli ini satu. Mas kita bisa lihat chassisnya. Masih leather frame. Leather frame pasti per belakangnya masih daun. Nah, ini chassisnya, tangki bahan bakar gede banget di sini. Kayak 100 liter sih lebih nih bisa nih. Bener-bener mobil petualang. Firma. Itu udah gak ada lagi ya? Udah ada. Kudir, saya kasih kuning kok. Ada pasti. Surabaya, ada waduh. Itu kalau nggak bisa upload loh. Apain nih? Oh, ini Ngapain nih berdua nih? apa ini, Pan? Iya. Oh, pakai DPF. Iya, kita mau buang kok. Oh, tadi udah kelar IMAP ini. Iya, cuman kurang ya kok ya hasilnya. 270-an oke kok. Oke, 270-an. Balik nih harusnya kita ngerjain ini dulu. Harusnya DPF bobok dulu dong. Iya, harusnya. Mesti baru remap. Kebalik. Siklusnya nggak apa-apa lah. Balik. Kita narik. Silo. Kilo kok, nggak terlalu. Nah, segini. Nah, tadi berarti oke, nggak oke. Cuman jangan terlalu diarahin. Nah, segini oke nih. Biar jelas lo orang yang ngerjain apa. Kok udah mulai siap kita kangkangin lagi di situ kok. Iya, nih ntar gua 535 gua mau run lagi. Jadi lo tadi kemarin threads-nya lo Yes. kurangin satu ya? Ya, satu more yes. Jadi dari stand yang bawaan mobilnya terus habis itu turunin satu kan? Standar. Kan sempet dua, terus jadi satu. Jadi satu. Ya gitu. Ya kita tes aja ntar overboost lagi apa nggak. Kalau misalnya overboost lagi, ya coba ntar lihat bentar deh. Kalau overboost lagi bingung gue deh. Gue udah bingung. Karena mekanikalnya masih, saya bilang sih itu ada oke. Iya, dump valve gue nggak masalah kan? DV-nya. Iya. Iya. Kok DP. hari ini bengkel lagi sepoi kok. Iya nih, kurang asupan nih. Kurang asupan gua sepoi kok. Kurang asupan kerjaannya, pernah nganggur nih anjay. Ngantuk banget lagi, iya. Ngantuk ya, Ngantuk hari kok. Senin nih. Hari Senin bikin ngantuk lagi. Iya. Tuh Hilux ngapain, Din? Hilux merah. Yang ini baru datang, Oh nggak tahu, ngapain? itu nggak tahu. Dengar dari jauh sih, busnya kegedean. Overboost? Iya, overboost. Oh, anjay. Jadi kemarin liburan pernah ngapain nih? Nggak. Weekend ngapain weekend? Kan jadi nggak ke Ragunan. Sampai di rumah. Lu kalau ke Ragunan biasanya nengokin. Lo rumah di mana, Van? Hah? Rumah di mana? Kalibata. Oh, Kalibata. Iya. Wah, Kalibata lagi nggak? Iya. Nggak bener kalau udah. Jaksel dia. Nongkrong Senopati dia biasa. Iya. Bagian parkingnya. Depan Asta. depan Asta. Palingnya lu. Iya, depan Asta dia. Ya, asik tuh. Nungguin yang pada mabok tuh. Pulang. Di depan kedai roti Romi. Iya. Kita anak sono tahu. Mister Park di sana kan ya kok ya? Ada Senopati ada. Iya. Senopati ada. Bongkar terus. kita buang, pas lagi pasang. Itu mobil siapa tuh? Innova di tempat knalpot nggak? Siapa? Oh, inovasi itu ya. Mas Niko. Iya, Niko ya. Diapain lagi? Nah, kok tempat turbo kan? Ya karena turbonya diganti, otomatis bongkar kelas di bawah. Oh, roba downpipe. Roba downpipe. Oke. Lanjut lagi. Lanjut lagi kok. Ayo. Oh, mau dyno dulu. Siap kok. Tadi itu di portfolio segala kan berhubungan sama ini. Jadi kita bisa naikin Jadi dapat kiriman issue dari bengkel lain nih untuk di boot.
Jadi kita mau suruh Mas Dede buat buka ECU-nya dulu. Habis itu baru ntar gue boot. Nah, Hilux baru datang. Mas Dede, buka ECU. Buka ECU dulu. Mau di boot? Mau di boot? Iya. Seperti biasa, kita cas dulu. Set. Aduh. Kita cas dulu. Biar buat cari 80% aja cukup. Kemarin soalnya dari BSD lumayan jauh. Ini kerja cengar-cengir dulu nih, nggak bener nih. Gila dia. Tawa terus dia. Disulap, udah kebuka nih. Keren. Tadi. Itu nggak usah lah, salah aja. Iya. Kita hantam dulu nih. Kita boot dulu. ECU-nya. Posisi udah kebuka. Ngelos. Yang atas. H2. Di bawah mikroprosesor ini. Proses boot. Ya, udah berhasil di read 981. Proses boot seperti ini. Oke. Hari ini baru kepegang lagi nih 535. Habis di setel wastegate lagi, kita mau cek bagaimana perform. Habis wastegate kita atur lagi. Nih lagi siap-siapin dulu nih mau data log. Konekin data logger ke mobil. Dyno udah diatur. Gas. Lihat busnya. Overbus. Bentar doang. Overbus tapi bentar doang. Lebih oke nih. Tapi tetap overbus. Oke, semua gas. Lu judul-judulnya harus pintar. Itu sih. Yang sih benar-benar dijualin ya masih dipakai. Wih, makan di mana nih, Be? Kita lagi di Tobak. Bener. Apa yang mau kerja? Tobak. Dua nasi? Nasi dua. Dua deh, nasi dua. Sharing ya. Besok nasi kak. Itu rasa dua aja. Jadi mana be? Apa beda? Kayak di mana? Di Korea. Cari Korea. Kayak ada di Solo. Bisa pakai lagi di Jawa, kayak Surabaya. Tahu. Kerja dong. Kerja lu. Kerja. Semalam udah. Masuk aja gitu ya. Iya. Ini ada nasi masih ada pesan lagi kan? Iya. Ini restoran udah berapa lama? Kayaknya 20 lebih deh. 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Itu segini. Oh. Jadi misalnya pakai bayar preman nanti. Ya. Sekarang ini ngapain ya, Bro? Gua nggak tahu. Kamu jual daging nggak sih? Tapi kalau gua juga gua debatin dulu loh. Karena di hari Gimana enaknya, Be? Tobak. lumayan. Babinya oke. Tapi number one. Nih chef kita nih. Chef Wokuniku. Nanti besok kita bahas itu kok. Bawa cajang macam-macam nih. Besok kita bahas dulu. Rame nih. Apa yang bisa, apa yang mana, hotelnya apa. Itu ada dulu. Nih Arnold melewat. Nih nggak, Be? Ya mau yang mana jauh lah gitu kan. Hari ini tanggal 11 Agustus kita baru nyampe di daerah bengkel nih. Lagi cuci mobil dulu karena kondisi mobil benar-benar kotor nih gara-gara lagi bangun dyno dustek kan, debunya benar-benar gila banget di bengkel. Kita mau cuci mobil dulu di Cleanan Tide Express seperti biasa. Ini lagi nunggu. Kita lagi ngantri lampu merah putar baliknya. Tadi perasaan sepi, pas nyampe sini langsung antri. 1, 2, 3, 4 mobil. Ya, cuci ekspres ya, Mbak? Nggak usah. Oh, body ya. Iya, body ekspres. Oke. Kita kedatangan Hilux Travo lagi nih.
Ini lagi proses di bench isunya karena dia nggak bisa OBD, jadi harus di bench. Nah ini lagi proses pengerjaannya. Kan mesin 1 GD. Ini power standarnya 217 HP dengan torsi 529 Newton. Nanti habis di tuning akan kita shoot lagi. Baru nyadar dia ternyata ada footstep di sini nih untuk naik ke atas, baknya. Oke juga, jadi mirip-mirip Ford di Hamrik nih. Ada footstep samping di bak. Oh, logo Toyota gede. Di emboss. Hilux. Lihat baknya. Progress dyno dashtek yang lagi dibongkar untuk dyno rack. Nah ini posisi kolamnya. Mau kita jadiin kolam air dingin aja kali ini, asik nih. Kita lihat powernya naik berapa nih. 281 718 Newton. Unboxing coilover KW bro, ada duit. coilover KW. ST ini bukan KW. KW-nya KW. KW-nya KW. KW-nya KW. Ini ST tipe XA ya. Karena XTA-nya nggak ada buat si Q3. Sudah disunatkah kamu? Udah disunat habis. Masih bau dari Jerman. Masih bau. Oh habis. Masih bau Jerman nih. Aduh. Bau ini apa? Bratwurst. Nih bahannya apa namanya? Aduh namanya apa nih? Gue lupa. Bukan inox nih, satu lagi nih. Ini update Audi habis pasang coilover ST XA. Andas bener. Waduh, gila nih. Udah kayak A3 nih, bukan Q3 lagi, jadi A3 nih. Pendek banget. Cuma satu jari longgar belakangnya. Ini kayaknya mesti ditinggiin sedikit untuk biar udah travel. 2 jari lah ini, 2 jari rapet depannya. Jadi belakangnya mau kita tinggiin karena belakangnya sekarang tuh lebih pendek daripada depan. Jadi gimana looks-nya nih? Keren nggak nih pendek begini? Tuh, looks-nya. Ganteng sih. Peleknya masih on the way, belum sampai. Mungkin kurang lebih 1 bulan lagi peleknya. Peleknya nanti bakal pakai braid custom. Ntar kita lihat hasilnya di Audi ini gimana. Karena fitmentnya udah custom, jadi pasti nggak melesak begini. Kalau sekarang kelihatan banget melesak, apalagi depannya. Melesak habis. Oh, buset melesaknya. Oke, kita tunggu next project dari Audi ini. Flashing X1 diesel. Jadi ini mobil bermesin N47. Tuh kan, S-Drive 2.0 diesel. Nah, ini mesinnya N47. Seperti biasa harus di C-Tech karena lagi proses remap, takut baterainya ngedrop, bisa ngebreak. Oke, nanti habis kelar kita remap, kita akan dyno. Tenaga standarnya tadi di dyno di 160 HP. Kita lihat habis itu jadi berapa. Nah, ini tadi habis poweran Jimny. Ini rencana Jimny-nya mau dipasang supercharge. Jadi tadi habis di poweran standar, tapi nggak kerekam. So gue lagi makan. Nah, ini Jimny-nya nanti kita mau pasangnya supercharge. Tapi nggak pakai max ECU. Nanti dimainin dari remapan. Siap ke hutan nih. Wih, Mas Hanto nih. Iya dong. Mana bang? Jimny mau supercharge nih, pasang. Ini X1 tadi udah kerjain, udah dari map. Dari 160 dapat 200 HP. Ini Hilux yang tadi lagi pasang EGR, delete dulu. Dari software gue udah dimatiin tadi. Jadinya sekarang lagi pakai untuk yang di hardware dulu, ditutup.
Apaan nih, Din? Oh, Land Cruiser ya? Gede juga ya DPF ya? Iya, ada dua. Ada 2. Lu black tuh jadi? Black, jelas ulang. Black, habis itu dibuang dalamnya, dilas ulang. Kan kalau misalnya orang-orang kan kalau misalnya itu sodok doang dia pakai yang Iya, cewek itu. iya dihancurin. Iya, betul. Nah. Oh, lu black nih. Blood duren. Iya. Blood duren. Top tuh. Ini Land Cruiser yang kemarin. Lagi proses Hari ini harusnya selesai nih. DPF delete. Apa mau Dino? Coba ya masukin nih, di run dulu deh. Oke, hari ini lagi kedatangan Land Cruiser 300. Lagi kita proses tuning. Nah, pelek udah TE37, ban BFG. Ini lagi diproses remap dulu. Jadi remapnya itu bench, kurang lebih nembak filenya 3 menitan lah. Nih, lagi on progress. Ntar pas lagi dari dyno, kita shoot lagi. Installing ini nih, supercharge buat Jimny. Mas Santo nih. Hadir. Hantem lu nih supercharge nih. Wih, gila. Warna merah juga deh. Pertama kali ya. Pertama kali nih. Biasanya turbo terus. Nah, udah bosen kita turbo. Lagi mau nyoba supercharger. Gampang nggak pasangnya Mas Santo? Ya, gampang sih. Plug and play kan dia? Pakai. Nah, ini supercharge-nya. Kecil ya? Iya. Intercooler cuma segitu. Gini, Ya, sekarang ninggiin pendekan kemarin. kemarin kan. Nggak ada travelnya. Kalau pendekan gitu nggak ada travelnya. Nih jadi Audi Q3 lagi mau kita tinggiin dikit. Soalnya kemarin Udin nyetelnya gila, dipendekin habis sama dia. Kemarin kan ya kita harus breaking dulu biar tahu kok. Oh iya betul. Kertasnya itu dia nggak jelas sih. Emang. Ini buat satu untuk semua. Nah harusnya jangan dirobatin. Tingginya dari Nggak bisa. preset nggak bisa. Nggak bisa. Kalau misalnya kita kan kemarin kan saya mau bagi dua ya kan. Kalau misalnya kita ngikutin yang nggak dibagi nggak dirubah ya kan, itu rapet kok, itu pendek. Oh, Nah makanya saya ngikutin yang itu defaultnya dia. oh defaultnya dia aja iya. Iya. Itu defaultnya dia sependek itu. Rapet, dibikin rapet. Oke. Tapi kalau saya biasa bikin kan saya bikin bagi dua tuh, saya taruh tengah. Nah ini sekarang saya taruh tengah. Oh jadi pas di tengah nih ya sekarang ya. Sekarang bagi dua tengah. Nah ntar si bos breakin lagi. Iya biar dia duduk Iya. pas dia. Itu sih paling. Oke siap Den. Lanjutkan. Ada bule kok tadi tuh. Iya, lagi ada ini dia ngirim ecu. Enggak, ngirim ecu ada kerjaan buat UD truck. Oke, Pak Den, mantap. hantam. Ntar lanjut itu kok lagi kok. Apa ya? Saya sebenarnya ngerjain itu yang belakang yang kemarin. Defender. Defender. Oh iya, yang DPF delete ya. Yang sama si bos lah. Siap, gas Den. Kok. Yuk, Hantam kok. hantam. Kita habis udah tuning, lagi mau kita run. Mantap. Jadi udah normal mobilnya. Turbo 2-nya udah nggak kick. Kita lihat hasilnya. 363. Oke, akhirnya mobil ini udah beres juga. Jadi kemarin ada problem turbo 2-nya nggak mau nge-kick. Akhirnya balikin ke intake standar. Begitu udah pakai balik intake standar, turbo 2-nya mau nge-kick lagi. Jadi udah normal mobilnya, nggak seperti kemarin. Kemarin pas pertama kali datang ini mobil kita udah coba back to back dyno segala. Jadi problemnya turbo keduanya itu nggak mau kerja. Jadi cuma turbo ke satu yang kerja. Nah sekarang udah normal nih habis balikin ke intake standar. Makanya kita udah berhasil kita remap nih habis ini. Jadi penyakitnya LC 300 tuh seringnya begitu tuh. Turbo 2-nya nggak mau nge-kick. Ada beberapa, kita udah ada dapat beberapa inilah, beberapa mobil.